cepat pulihkan batang air itu. Batu busuk sekarang tidak layak dihuni lagi Kak. Soalnya udah tsunami kecil lah bagi kami warga-warga yang di sana. Jadi juga untuk menyambut bulan suci Ramadan besok Kak, tanpa rumah, saya mewakili warga Batu Busuk yang kami perlukan. Halo Putih. Hai Nata, ketemu lagi nih kita di podcast Buka Kata. Nah kali ini Putih, kalau sebelumnya kan kita udah bahas kebencanaan ini bareng Dalip ya. Benar-benar salah satu relawan ya. Dan influencer yang buka penggalangan dana dan terjun langsung nih ke titik-titik yang terdampak bencana. Nah kalau sekarang kita kedatangan narasumber yang mana beliau merupakan korban banjirnya. Oke, berarti masih perihal bencana ya? Masih, iya karena for your information nih Classy People, karena sebenarnya pada sekarang udah tanggal 31 Desember, which is itu udah genap 1 bulan banjir. Benar. Di Sumatera ini. Nah tapi masalahnya banjir ini sebenarnya belum berakhir gitu. Masih ini aja kemarin hujan deras dan debit air sungai aja udah ibaratnya tuh udah naik lagi dan di beberapa titik itu udah banjir susulan lagi. Benar. So udah paling tepat nih kita dengerin sisi lain lagi nih, which is itu adalah korban yang terdampak langsung. Dan juga melihat bagaimana perkembangannya, perbaikannya ya, apakah sudah ada bantuan atau perbaikan yang sudah dibantu oleh beberapa pihak gitu. Oke, so langsung saja ya. Narasumber kita kali ini adalah Bang Jordi. Halo Bang Jordi. Halo Kak. Oke. So first of all nih Bang Jordi, kita pastinya turut berduka cita atas apa yang Bang Jordi dan keluarga dan seluruh masyarakat rasakan yang terdampak nih di bencana ini. So kita sebenarnya mau dengerin cerita Abang tentang kebencanaan ini. Bang Jordi siap nggak? Oke, insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke. Berarti hari ini sehat ya? Sehat Kak. Sehat banget ya. Okay. Bugar sih buat. Bugar. Dan kita kan sedikit cerita-cerita tadi nih buat di belakang ya. Kalau Bang Jordi ini gagal wisuda gara-gara banjir ini. Aduh, emang dampaknya banyak ya. Salah satunya adalah ke akademik. Gimana itu Bang? Kok bisa sampai gagal wisuda nih? Wisudanya katanya bulan Maret ya. Ya kenapa? Hanyut kah? Hanyut semua Kak. Aduh. Karena nggak sempat lagi dibawa ngunci kan. Karena pas hari pertamanya air naik itu cuman kecil, tapi yang besar nih nggak terduga kan. Iya, nggak expect juga kan. Udah habis semua. Benar-benar karena emang tugas akhir atau skripsi buat mahasiswa akhir tuh adalah segala-galanya. Setuju nggak? Nah, setuju ya Bang Jordi ya. Udah hilang separuh lah masa depan jadinya kan. Aduh, jangan dong Bang Jordi. Harus semangat ya. Iya. Jadi hunian tempat tinggal Bang Jordi ini kita belum speak nih bahwa di Batu Busuk ya. Dan itu adalah salah satu titik di Kota Padang yang benar terdampak sekali gitu. Yang paling parah lah ibaratnya yang pucuk pertamanya air besar di sana hulunya. Dan kita tidak ada yang menduga juga ya. Maksudnya kan Batu Busuk itu adalah daerah yang tinggi, tapi jangan sangka ternyata itu malah menjadi salah satu titik terparah dari bencana banjir ini. Iya, enggak disangka-sangka sih. Benar banget. So, Bang Jordi, untuk bencana banjir itu di Batu Busuk, apakah itu pertama kali Bang? Atau sebelumnya udah ada banjir-banjir gitu? Dulu udah pernah juga terjadi itu Kak di tahun 2014 bulan puasa tuh pada malam hari. Cuman itu nggak besar kali kan yang kayak kemarin ini. Pokoknya itu dulu 2014 tuh seluruh kecamatan Pau kena. Oh, Pau? Iya, Pau. Pau ya. Oh my God. Tapi itu sana kan masih kecamatan Pau kan. Ulang lagi itu 2023. Oke. Cuman banjirnya aja kan masuk rumah. Cuman di Batu Busuk itu aja kan. Dan terjadi lagi yang kemarin ini. Yang lebih besar dari itu. Berarti dari 3 tahun itu 2025 ini yang 2025 ini yang parah ya. Oke, mungkin kita bicara secara ini ya, ekosistem di sana deh. Kita taunya Batu Busuk itu banyak pemandiannya tuh, sama tinggi juga. Nah, kalau dari Bang Jordi kan warga Akamsi ya, bisa dibilang memperkirakan banjir bandang terjadi itu secara untuk lingkungannya kenapa bisa sebandang itu Bang? Sampai bisa disebut Galodo kan? Kalau pemikiran saya itu Kak, kalau
Gelodo 2025 ini kan kebanyakan itu kan kayu-kayunya besar. Kalau pemikiran saya itu kayaknya itu ada ulah manusia juga kan, yang penerbangan liar atau membuat bangunan di atas bukit kan kita nggak tahu. Dan itulah dampak pertamanya terjadi Golodo yang di Batu Busuk dan mengenai beberapa kecamatan lain. Oke, jadi menurut Bang Jordi polanya sama nggak sama yang tahun 2014? Itu kan gede juga tuh banjirnya. 2023, 2025 ini pola penyebabnya kira-kira menurut Bang Jordi sama atau 2025 nih agak lain nih gitu? Kalau untuk melihat debit airnya sama, cuman yang 2025 ini lebih banyak lagi pemikiran kita Kak. Karena ada batang kayu yang hanyut dari bawah, yang ada yang mulus, ada yang diterbang air juga kan. Oke, karena di Batu Busuk itu juga ada bukit ya? Ya, bukitnya banyak. Oke, dan salah satu sumber kayu juga sepertinya selain Lubuk Minturun ya kalau untuk daerah Kota Padang. Kita recall sedikit pas banjirnya datang ya Bang. Ketika pas di Batu Busuk itu kayak benar-benar kerasa ini mulai banjir kan, hujan terus menerus tuh. Itu kapan ya Bang? Itu harinya kalau nggak salah hari Selasa malam jam 2 malam. Jam 2 malam. Semua warga tuh masih tidur Kak. Jadi ada satu warga yang memanggil kami semua kan. Tolong cepat keluar. Kunci lagi karena air udah naik, udah meluap dari sungai. Itu posisinya apakah emang udah mau nyampe ke rumah atau masih di dekat aliran sungai? Masih dekat aliran sungai. Tapi udah nggak aman gitu ya? Udah aman, udah mulai waspada kita semua kan. Di semuanya sudah kita naikkan barang-barang ke yang tinggi, tempat tinggi kan. Jadi air itu yang ganasnya mulai jam 3 pagi Kak. Jam 3 pagi. Dia mengkikis, ada di sana musala dekat rumah saya itu. Pertama kali yang hanyut itu musala, dan air itu meledak ke tempat pemukiman warga itu jam 5:30 pagi seusai sholat subuh. Berarti jam 3 itu warga udah pada ngungsi atau mungkin kan kadang kita ya udah deh masih aman nih mau di rumah dulu atau gimana? Udah ngungsi Kak. Udah ngungsi semua, udah keluar semua. Udah keluar semua. Jadi di samping rumah saya itu kan ada rumah saudara tingkat 2 kan. Di semuanya udah ngungsi di atas itu semuanya Kak. Dan kami pun yang keluarga yang laki-laki ibaratnya itu menunggu air ini tiba Kak. Karena apa tuh kalau boleh tahu? Karena kita tuh heran kan air itu naik meluapnya jam 2 tapi belum sampai Kak. Jadi kita tuh harus waspadanya supaya nggak besar, bisa kita halangi juga rumah kan supaya nggak hancur itu. Iya, bener, lebih ke waspada. Waspada kapan nih kalau lama banget nyampe bawahnya biar diprediksi juga kan kira-kira masih bisa diselamatin mungkin. Benar-benar. Siap itu jam 5:30 air itu kencang daerahnya kayak kereta api Kak. Mendudunya kayak kereta api. Nggak kebayang sih soalnya untuk di daerah Pasar Baru aja kita lihatnya di media sosial itu udah gede banget gitu ya. Lebih gede dari yang Pasar Baru Kak. Wow. Itu yang hari pertama ya kan. Jadi air itu surutnya jam 7 pagi. Semua bantuan Barsanas dan para relawan-relawan lain datang ke Batu Busuk untuk menguncikan semua warga lagi Kak, supaya takutnya nggak terjadi tidak diinginkan yang mengurangi cuaca yang juga. kayak hujan 1 minggu udah cemas semuanya. Tapi Allahu'alam lah hari Kamis paginya datang yang lebih dahsyat lagi dari kemarin itu. Oh, hari Kamisnya. Iya, hari Kamis pagi berarti. Karena Kamis itu puncaknya kan. Oke. Oh iya, karena Jumatnya bukannya cerah ya? Ya cerah. Sedih banget ya. Kan tiba-tiba cerah tuh Jumat dan Sabtu tuh. Berarti di Kamis paginya itu yang dahsyatnya. Benar. Wah. Udah, kalau boleh tahu bisa Bang Jordi ceritain nggak keadaan Batu Busuk? Kan tadi kita fokusnya ke rumah Bang Jordi nih. Kalau lingkungannya gimana Bang? Sekitarnya. Lingkungan Batu Busuk sekarang kalau pribadi saya lihat tidak layak dihuni lagi Kak. Karena semua rumah warga dun sana yang di sana hancur lebur Kak. Ada yang bolong, ada yang tinggal pintunya, ada yang tinggal ruang tamunya, ada yang hanyut. Semuanya rata dengan tanah. Ada juga beberapa rumah yang nggak hanyut. Tapi mungkin memang nggak layak lagi ya. Nggak layak dihuni.
Oke. Kalau untuk aksesnya juga penasaran nih, karena kan jembatan di Batu Buso itu secara berkala putusnya. Awalnya mungkin kita masih mikirnya aman nih, alhamdulillah jembatannya masih kuat. Tapi dengan adanya banjir susulan gitu ya, jembatannya putus. Nah, kalau untuk daerah Bang Jordi sendiri, apakah daerah yang terisolasi itu atau mungkin yang di setelah jembatannya masih aman nih untuk mobilisasinya? Kalau waktu gelodok pertama itu jalannya masih bisa dilewati Kak. Oh, masih bisa, masih aman lah ya. Aman, cuman ya masih kita buat jalan darurat sedikit lah untuk bisa akses ke sana kan. Lama-lama waktu air besar datang lagi, putus lagi dia Kak. Oke. Dan datang juga air lagi, putus lagi. Jadi pas putusnya itu di tanggal 10 Desember 10 Desember. Itu putus habis semua ya Kak. Tinggal jembatan itu aja tinggal lagi. Oke. Dan listrik pun mati juga di sana lagi kan. Iya benar. Oh, jadi semuanya aksesnya jadi listrik nggak ada, akses jalan juga keputus gitu ya. Wah, nggak kebayang sih Nat seberapa bingungnya, seberapa waduh ini harus gimana gitu loh. Iya. Oke, pasti juga ya Bang untuk semua yang udah Bang Jordi cerita ini, sangat kita aja ngebayangin kayak oh my god, Benar-benar. alhamdulillah kita yang ibaratnya tidak terkena tuh masih bisa bersyukur deh gitu. Dan tentu saja salut banget sih, apresiasi banget untuk orang bertahan warga di sana yang emang tabah banget, kuat banget, keren banget. Bahkan Bang Jordi pun kita harus apresiasi sekali lagi udah bisa mau nih sharing sama kita di podcast Buka Kata. Padahal kan kayaknya baru sepenggal cerita aja kayaknya tuh udah berat ya. Gak semua orang kayaknya bisa ngelewatinnya gitu ya. Benar. So kita bahas ini deh Bang. Kita bahas pastinya banjir bandang ini dapat kita tuh kerugiannya baik nyawa, banget, harta benda, ya kan. Nah kalau dari Bang Jordi sendiri kan ke rumahnya nih kena banjir bandangnya, itu kerugiannya bisa dijelasin nggak Bang, dicerita nih buat para classy people? Kalau kerugian, kalau rumah saya sendiri yang saya lihat itu kan rumah saya kan rusak parah. Rusak parah ini maksudnya benar-benar hancur roboh apa gimana Bang? Rusak itu di bagian dalam, dindingnya retak, Aduh, lantainya udah kayak gelombang-gelombang. Oke, berarti permukaan tanahnya nggak rata lagi ya? Nggak rata lagi Kak, udah diangkat sama air. Oke. Yang bagian depannya udah hancur. so jadi Batu Buso itu bisa dibilang zona merah nggak sih sekarang? Sudah zona ya merah. kan? Tapi kabarnya masih kayak kemarin nih kan ada video tuh ada yang videoin kayak nyuruh ayo keluar gitu dari jembatan itu kan. Berarti masih ditempati apa gimana Bang? Warga Batu Busuk itu sekarang siangnya itu dia pergi ke Batu Busuk itu cuman melihat situasi rumahnya. Oke. Ada juga yang membersih rumah dan ada juga yang masih menunggu bantuan dari relawan sama pemerintah lainnya. Kalau warga di sana paling yang kuat mau balik ke sana itu dia udah lama tinggal di sana Kak. Apalagi yang lahir di sana, dia tetap harus balik ke sana untuk menjaga rumah ini. Oke. Karena dia udah siap menerima takdir nantinya. Kalau seandainya Allah berkehendak nantinya banjir itu datang lagi. Oke, walaupun resikonya nyawa ya. Iya Kak. Tapi warga masih tetap Tetap. saya harus balik. Rumah ini harus dijaga gitu berarti ya. Harus dijaga tempat Batu Busuk itu lagi. Aduh, harus dihuni lagi itu. Benar. Heart touching sekali. Tapi memang banyak nilai yang dijaga, makanya seberbahaya apapun walaupun akses jalan mungkin ada yang nggak bisa dilewatin lagi, tapi warga terus berupaya ya gimana caranya rumah mereka, tempat mereka bernaung itu tetap dapat diakses bahkan hingga hari ini ya. Hingga hari ini masih rutin bolak-balik tiap hari ya. Wah. Kalau cerah hari itu orang tuh masih balik ke sana. Masih balik ya. Bersih-bersih juga ya. Bersih-bersih juga kan. Walaupun resikonya walau dibersihin hari ini hujan turun lagi, kotor lagi gitu ya. Lagi, Kak. Wah, semangatnya diapresiasi. Di sana lah warga-warga sana ada semangatnya juga kan. Semangat. Ujian datang, semangat pun datang juga itu. Oke, wah, keren. Karena ada memori itu di sana. Benar banget. Lebih. Bang Jordi ini kan sempat ngungsi berarti ya? Iya. Nah ngungsinya tuh di titik yang disediakan pemerintah atau gimana? Ada alternatif lain mungkin? Saya itu mengungsi ada juga rumah keluarga. Di rumah saudara ya. Alhamdulillah di Kepalokoto, ya. rumah nenek di rumah Kepalokoto itu
yang mengungsi 2 kakak. Sebenarnya ibaratnya kurang layak ya kalau Iya. 2 kakak. Berarti sama yang punya 3 dong, 3 Iya, kakak. 3 kakak. Iya. Benar-benar. Jadi peran pemerintah harus halo gitu ya. Iya, benar, Ini benar, Harus benar, cepat benar. lah pemerintah Benar, nih untuk cegap Benar-benar. ke pemulihannya itu. Nah, kita mau bahas di traumanya nih, Put. Iya, soalnya contohnya Dalip deh yang relawan lah ya kita Benar, bilang ya. Dia aja bisa sampai trauma karena Benar. make sense-nya karena turun langsung nih ngelihat. Nah, apalagi korbannya. Kalau dari Bang Jordi sendiri pastinya trauma, tapi boleh nggak di-sharing ketakutan Bang Jordi ke depannya lagi atau gimana? Kalau masa trauma sekarang masih ada kak. Masih ada ya? Diiming-imingi hujan lagi kan, takutnya besar air lagi itu. Tapi untuk kedepannya ya semoga lah nggak ada lagi bencana kayak ini lagi kak. Amin. Karena seumur hidup saya baru kali ini dapat bencana yang sebesar ini. Ibaratnya udah tsunami kecil lah bagi Benar-benar. kami warga-warga yang di sana. Iya. Bahkan debit airnya pun kayaknya bukan tsunami kecil lagi sih. Iya. Beberapa tsunami mungkin udah sama kali ya Iya. debit airnya. Udah besar, apalagi sungai udah lebar kan. Nggak kebayang lagi kak. Oke. Dan kalau untuk keluarga sendiri ini kan dari personal Bang Jordi nih selalu diiming-imingi rasa takut. Kalau dari keluarga sendiri mungkin ibu, ayah, adik ada perasaan takut yang sama juga atau mungkin ada yang lebih tegar nih karena kan kita sekarang ini posisinya harus saling menguatkan gak sih? Iya kak. Kalau keluarga itu orang tua alhamdulillah nggak ada lagi rasa takut, udah mulai Udah berdamai, udah tegar udah ya. tabah lah itu Udah tabah ya. melewati semuanya kak. Yang paling yang cemas itu nenek dan kakek kak, karena kan kami kan sering juga ke atas, sering membersihkan rumah juga kan, sering bantuan. Kalau awan tebal udah naik ke hulu tuh udah cemas tuh. Nah takutnya nyawa lagi itu taruhnya lagi kak. Tapi tadi ada yang menarik sih Net. Beberapa warga itu masih nungguin bantuan ya Bang ya. Iya kak. Nah ini kan rumahnya posisinya udah gak ada yang bisa ditempatin lagi kan, Iya. khususnya untuk kawasan sekitar Bang Jordi nih. Jadi warga pada nungguin bantuan berupa apa nih kalau kita boleh tahu? Apakah sembako atau mungkin yang urgent kan sekarang rumah ya? Iya, Karena hunian mungkin itu. dari segi pasokan makan alhamdulillah kita sudah sangat terbantu. Tapi kan tentunya harapannya bantuan buat rumah nih. Nah jadi warga lagi nungguin bantuan apa nih Bang? Kalau sekarang masih ada juga yang menunggu bantuan sembako kak. Oke. Sembako, alat tempat tidur, Oh benar. dan sebagainya yang macam-macam lain. Tapi yang sekarang itu saya mewakili warga Batu Busuk, yang kami perlukan itu uang tunai dan rumah yang kami itu untuk kami tinggalkan kembali kak. Oke. Karena sebentar lagi kan mau bulan suci Ramadan. Benar. Kalau nggak ada tempat tinggal, gimana kita menyambut bulan suci itu kan? Oke. Jadi kami bisa juga memakai uang itu untuk membeli apapun, untuk kontrak rumah atau untuk membersih yang lain sebagainya. Iya. Juga harus dipikirin ini sih untuk ekonominya kan ekonomi di Batu Busuk tuh bisa dibilang mati nih. Nah untuk penggantinya harus dipikirin juga tuh baik pemerintah Iya. juga untuk muter otaknya juga para korban kan. Itu Bang Jordi udah ada nggak kayak berembuk tentang itu, tentang gimana nih kalau di ladang nggak mungkin lagi dong gitu. Gimana tuh Bang, boleh diceritain nggak? Karena di Batu Busuk itu adalah tempat wisata, ada juga sana kan, tempat perkebunan. Jadi kalau boleh saran saya itu cepatlah pulihkanlah dulu ekonomi yang di Batu Busuk itu kak. Tadi di sana juga masyarakat yang di sekitar sana bisa memulihkan wisata kembali, tempat ekonomi kembali. Masih ada harapan untuk dipulihkan lagi nih Batu Busuk. Iya benar-benar. Tapi untuk pemulihan itu ya kita tahu pastinya sangat bisa dibilang sangat lama gitu. Lama. Tapi dalam Akarnya itu karena di hulu itu masalahnya. benar. Aduh, semoga jadi perhatian pemerintah sekali nih agar tidak terjadi lagi di daerah manapun pastinya. Tapi penasaran juga nih Bang. Ini kan udah jalan 1 bulan ya. Dan kita tahu Batu Busuk tuh lokasi yang kerusakannya parah gitu, apalagi dari cerita Bang Jordi. Sejauh ini untuk relokasi dan perbaikan bantuan dari pemerintah itu sejauh mana? Kita boleh tahu nggak? Atau mungkin masih di angka di bawah 10% atau mungkin sudah ada progresnya?
Kalau rumah dibilang bantuan untuk di rumah belum, bilang masih 15% lah. Cuman yang kami harapkan itu cepat pulihkan batang air itu Kak. Karena di sana lah air itu cepat gedenya di sana. Benar. Apalagi yang kemarin itu datang lagi kan, jadi tanggulnya udah dibuat oleh alat berat, hancur lagi itu. Oke, berarti pola berulang jadinya Iya, ya. pola berulang. Aduh, memang PR banget sih berarti ya. Oke. Tadi kan Bang Jordi udah speak nih, yang paling dibutuhkan itu sebenarnya itu emang uang dan juga hunian gitu ya. Hunian, benar. Nah, kita mau tahu Bang tentang hunian ini, tempat tinggal ini kan Bang Jordi bilang 15% ya. Nah, harapannya ini kan udah mau tahun baru juga ya, dan juga Benar, apalagi bulan Ramadan. Iya. Nah, itu bisa disampaikan lebih ini lagi ya, lebih kuat lagi bahwa sebutuh dan harapan Abang untuk rumah ini dipercepatnya, boleh disampaikan Bang? Kalau saran saya untuk rumah hunian ini kan lebih baik cepat progresnya Kak. Karena ada beberapa warga kita, dusunak kita yang masih belum dapat rumah, masih di tenda pengungsian. Karena dia masih menunggu untuk tempat tinggal sementara kan. Oh, berarti belum ada informasi lebih lanjut untuk tempat tinggal sementara, Bang? Kalau tempat tinggal sementara, kalau yang saya dapat informasi udah ada Kak. Oh, udah ada. Lokasinya itu ada di Kapalokoto itu, rumah hunian sementara. Cuman sampai sekarang ini belum dapat info lagi seberapa persen pembangunannya kan. Pembangunan dan siapa aja yang bisa dapat gitu siapa ya. aja bisa dapat Oke. itu. Harapannya tetap semoga ada bantuan yang lebih cepat, apalagi seperti Ramadan akan dekat dan itu kan akan sangat berbeda nggak sih rasanya? Kalau dari Bang Jordi sendiri gimana? Kira-kira gimana sih perasaannya nyambut Ramadan tahun ini? Apakah ada sedikit perasaan yang berbeda atau mungkin ya udah sama aja sama Ramadan sebelumnya? Sedih juga untuk menyambut bulan suci Ramadan besok Kak. Tanpa rumah, tanpa harta. Tapi alhamdulillah menyambut bulan Ramadan besok itu keluarga lengkap. Itu yang penting Kak. Ya. Alhamdulillah, itu bentuk Iya. rasa syukurnya yang menyentuh lagi nih. Karena selalu ada titik syukur di tengah. Ya seperti yang kita bilang tadi, kayaknya mungkin kalau kita yang di posisi itu kita mungkin nggak bisa setabah masyarakat di sana, nggak bisa setabah Bang Jordi juga kayaknya nih Nat. So mungkin terakhir ya Bang, kita mau nanya tentang dari semua yang dialami nih untuk semua masyarakat yang terdampak dan khususnya Bang Jordi, apa sih yang bikin Bang Jordi bisa tabah gitu? Boleh nggak dibagikan nih ceritanya? Ya kita sebagai manusia Kak, kita harus bisa tabah dan sabar untuk melewati bencana ini. Karena yang mengatur itu adalah Allah SWT. Apalagi bencana ini ibaratnya untuk mengingatkan kita seberapa kita mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa kan. Dan perilaku-perilaku manusia yang selama ini tidak terlihat oleh kita, tapi terlihat juga yang oleh Tuhan Maha Kuasa. Monitor langit selalu melihat ya. Yang monitor langit selalu melihat Kak. Jadi itulah diperingatkan kita dengan bencana alam ini. Berarti Bang Jordi melihat kebencanaan ini dari sisi ya, ini ibaratnya refleksi lah gitu ya. Benar. Apalagi yang bagian tentang tindakan manusia. Nah itu karena kita seperti yang kita tahu, kita nggak tahu nih apa yang dilakuin di atas itu ya. Iya. Tapi walaupun yang kena itu malahan bukan orang yang Melakukan benar. Semoga saling mengerti dan memahami setelah bencana ini terjadi sebegitu menyakitkan ya. Iya Kak, menyakitkan sekali. Boleh nggak Bang Jordi sampaikan nih ke para penonton, mungkin ke pemerintah juga Khususnya ya. atas bencana yang udah dirasakan, harapan-harapannya juga. Silahkan Bang Jordi. Harapan saya untuk kedepannya itu lebih baik pemerintah cepat turun tangan untuk pemulihan tempat yang lebih parah, yaitu di Batu Busuk, Lubuk Minturun, di Kuranji dan lain sebagainya. Karena kalau tidak diperbaiki dan ditindaklanjuti, musibah ini akan datang lagi. Dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, relawan dan semuanya sudah memberi bantuan kepada warga Batu Busuk. Semoga bantuan itu akan jadi amal ibadah bagi semua yang memberikan kepada kami.
Amin. Itu. Amin. Oke, aduh, heart touching sekali dan ikut merasakan kesedihannya sih Bang. Iya. Oke, semoga pastinya doa terbaik dari kami. Gak hanya Batu Buswa tapi semua yang terdampak, wilayah yang terdampak bisa pulih secepat mungkin. Iya, Peran pemerintah amin. memang sangat penting Iya. dan semoga sangat didengarkan nih suara-suara para korban, dan inilah kita sebagai yang mewadahi suara-suara korban untuk didengar lebih jelasnya. So, thank you ya Bang Jordi. Ya Kak, terima kasih yang udah mengundang podcast kami. Semoga kesan peran saya itu didengar pada penonton nanti. Amin. Dan tentunya akan menyentuh hati juga ya, Iya. khususnya untuk pemerintah. Oke. Makasih Bang Jordi. Iya, Kak. Kita lihat ke kamera dulu Bang. Bye dulu. So, bye Classy Terima kasih. People. Terima kasih. Dah. Oke, thank you Bang Jordi.